Dengan suara kemarahan Tetua Li, seluruh atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba terisi. Corak Zhan Wuyuan dan yang lainnya juga menjadi sangat bermartabat saat ini. Meskipun hubungan mereka sama sekali tidak dengan Sekte Abadi terlalu besar, bahkan beberapa orang tidak tahu bagaimana Sekte Abadi itu ada, tetapi mereka sangat jelas bahwa Sekte Abadi itu memiliki kekuatan untuk dengan mudah mengubah situasi di benua. Dari ancaman Penatua Li, tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak sebaik Dewa Sekte Abadi Xiao di belakang Penatua Li. Kalau tidak, yang terakhir tidak akan begitu kuat saat menghadapi Master Abadi. Huangfu, aku akan bertanya lagi. Apakah Anda yakin ingin melindungi pencuri ini? Penatua Li menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatiku, bertanya dengan sungguh-sungguh. Maling. Penatua Li, siapa yang harus memakai topi ini? Tahukah kamu? Setelah mendengar ini, Huangfu Zhen tampak pucat, dengan dingin mendengus dan berkata. Mencuri dan dandelion majemuk dan mengambil pujian untuk mereka. Terbukti dengan sendirinya bagi mereka, siapa pencurinya. Haha, bagus sekali. Mendengar ini, Penatua Li tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tetapi pancaran dingin di matanya seperti pedang tajam, yang membuat orang kedinginan. Hati-hati, melihatnya seperti ini. Huang Fuyan mengerutkan kening, berbisik kepada Qin Yichen. Dia benar-benar mengkhawatirkan pria di seberang, dan tiba-tiba menembak yang terakhir dengan putus asa. Meskipun di sini mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menakut-nakuti Penatua Li, tetapi ini tidak berarti bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi dapat bersaing langsung dengan Sekte Abadi Shen Xiao. Jika Penatua Li tiba-tiba menembak, begitu Qin Yichen jatuh, saya khawatir orang-orang dari Sekte Abadi Yuan Surgawi akan marah lagi, dan tidak berani melawan Sekte Abadi Shen Xiao untuknya. Sepertinya posisimu telah diputuskan. Penatua Li menatap Qin Yichen dengan erat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menjaga anak itu di bawah lelaki tua itu? Jelas. Penatua Li juga tahu bahwa selama Qin Yichen disingkirkan, Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak akan pernah berani datang ke Sekte Abadi Shen Xiao untuk orang mati. Terlebih lagi bagaimana? Meskipun Sekte Abadi Shen Xiao juga cemburu pada dua sekte, itu akan menyebabkan kerusakan. Tapi jika itu intinya, mereka sangat yakin bahwa Sekte Abadi Yuan Surgawi akan dihapus dari 10 sekte abadi besar. Kamu tidak bisa menyimpannya, lebih baik kamu mencobanya. Dan tepat ketika Penatua Li ingin menemukan kesempatan untuk menekan Qin Yichen secara langsung, tiba-tiba terdengar cibiran, siluet yang berdiri di belakang, melangkah keluar perlahan, dan berdiri tepat di samping Qin Yichen. Orang ini benar-benar wakil master sekte dari Sekte Abadi Yuan Surgawi, Wei Jiang. Wei Jiang. Tanda seru. Penyusutan tiba-tiba Penatua Li di matanya melintas di matanya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa untuk menjaga Qin Yichen, wakil master sekte dari Sekte Abadi Yuan Surgawi benar-benar datang. Pada saat ini, kulit Zhan Wuyuan juga sedikit kental. Dia merasa bahwa fluktuasi nafas pada Wei Jiang lebih kuat daripada Tetua Li. Ini dan yang lainnya pasti memiliki level yang sangat tinggi di Sekte Abadi Yuan Surgawi. Status. Bocah ini, sangat bodoh untuk menjadi kaya. Selain itu, Zhan Jinrong juga bergumam, berbisik dengan rasa iri. Dahulu kala, anak ini atau untuk berjuang untuk bisa memasuki mata ajaibnya sendiri. Namun, hanya dalam beberapa tahun, yang terakhir telah memiliki rekor yang lebih baik darinya, dan orang-orang di belakangnya lebih dari satu besar. Namun, mereka tidak memiliki perasaan cemburu terhadap Jinrong dalam pertempuran ini. Lagi pula, kartu Hall Qin Yichen yang lebih besar adalah berita yang lebih baik bagi mereka di dunia Korea Utara. Pada saat ini, Nihen juga tidak mengatakan apa-apa, berdiri di sisi lain Qin Yichen, sikapnya terbukti dengan sendirinya. Penatua Li memang sangat kuat. Nihen belum tentu lawannya, tetapi jika yang terakhir ingin menyelinap menyerang Qin Yichen, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk memblokir. Apalagi, dengan Wei Jiang masuk. Jika yang terakhir saya berani mengambil tembakan, siapa yang akan berakhir di sini pada akhirnya? Sulit dikatakan. Niheng, Wei Jiang, kamu baik-baik saja. Melihat sikap kedua Dewa Emas itu, raut wajah Tetua Li muram dan berair, dan ada nada kemarahan dalam suaranya. Dalam hal ini, Wei Jiang dan yang lainnya tidak banyak berubah. Mereka awalnya datang untuk Qin Yichen. Bahkan dengan Penatua Li mengesampingkan semua pertimbangan, dia tidak ragu-ragu. Terlebih lagi, menurutnya, yang terakhir mungkin tidak berani mewakili Sekte Abadi, dan mengesampingkan semua pertimbangan untuk berhadapan dengan mereka. Meskipun latar belakang Sekte Abadi Shen Xiao lebih kuat dari Sekte Abadi Yuan Surgawi, jika kulitnya benar-benar robek, bahkan jika sekte tersebut dihancurkan, itu akan membuat Sekte Abadi Shen Xiao tidak nyaman. Dan tepat ketika semua orang berpikir bahwa Penatua Li akan mundur, yang terakhir tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kulitnya menjadi sedikit linglung, dan suara penuh cemoohan terdengar juga antara langit dan bumi. Wei Jiang. Beranilah bersama kami Sekte Abadi Xiao. Benar. Apakah kamu sudah melupakan muridmu? Bagaimana kamu mati di medan perang berburu?
Dan kamu, Niheng. Aku ingat ada banyak orang di garis keturunan Niheng kamu di murid Sekte Abadi Yuan Surgawi terakhir kali, kan? Haha, murid lelaki tua itu dengan sengaja menahan teriakan putus asa mereka. Saya belum melupakan tangisan putus asa mereka untuk meminta bantuan. Suara itu sangat manis. Tawa Penatuali bergema di antara surga dan bumi. Dan pada saat ini, Qin Yichen sangat menyadari bahwa nafas Wei Jiang dan Niheng telah menjadi sedikit kasar, tampaknya yang terakhir. Kata-kata itu merangsang mereka. Bahkan Huang Fui, yang selalu hambar, menjadi sedikit jelek saat ini. Senior, apa bidang perburuannya? Setelah sedikit ragu, Qin Yichen masih mau tidak mau menanyakan transmisi suara Huang Fu. Huang Fuzen tampak sangat ragu-ragu. Setelah suara yang lama, transmisi suara menjawab, perang yang sangat kejam, terkait dengan 10 sekte besar abadi dan semua pasukannya. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit terkejut, dan sekarang dia tahu bahwa bahkan sekte abadi surgawi, yang menempati peringkat paling bawah dari 10 sekte abadi besar, memiliki banyak detail. Medan perburuan ini sebenarnya terlibat dalam 10 sekte abadi besar dan semua pasukan yang mulia. Seberapa kejam itu? Setiap medan perburuan dibuka, akan ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalamnya. Nyatanya, selama bertahun-tahun, karena perubahan di tempat berburu, dan stagnasi sekte abadi, dan akhirnya benar-benar menghilang. Huang Fu berbisik. Apa? Wajah Qin Yichen berubah. Tampaknya tidak menyangka bahwa medan perang perburuan ini sebenarnya terkait dengan kelangsungan hidup sekte abadi. Mengapa ada perang yang begitu brutal? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan bertanya. Seberapa besar sekte abadi? Dan mengapa monster-monster ini pergi ke apa yang disebut medan perang berburu? Karena sumber daya, dan ambisi. Huang Fuyan menggelengkan kepala, berkata dengan ringan. Sekte abadi yang Anda lihat memang brilian, tetapi Anda tahu mengapa hanya ada dewa abadi emas di sekte abadi utama, tetapi tidak ada keberadaan yang lebih kuat. Medan berburu dikabarkan menjadi medan perang antiquity, dan dikatakan bahwa di medan perang ini, kehadiran di luar Golden Immortal jatuh ke dalamnya. Setiap medan perang perburuan terbuka, sekte abadi utama akan mengirim murid terbaik di bawah sekte tersebut. Sehingga mereka bisa mendapat kesempatan untuk menerobos dewa emas di masa depan. Sekarang ada banyak 10 sekte abadi. Meskipun tampaknya sekte abadi adalah yang paling kuat. Tetapi jika ada sekte abadi yang memiliki kehadiran yang melampaui dewa emas, situasi ini mungkin langsung rusak.